Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak E? Sehat sejahtera, damai selalu ya. Terima kasih karena selalu setia nunggu channel-channel saya yang akhir-akhir ini tentang kriminal, tentang suami yang hilang, tentang utang, dan bergelut di situ aja ya. Dari visa, dari long service, semuanya tentang itu aja ya. Jadi saya berterima kasih karena Anda semuanya ya yang sudah dengerin, mau membuang sedikit waktu untuk mendengarkan ocehan saya. Bahkan ada yang bilang, backgroundnya diganti dong, jangan mukanya Miss Yuni aja. Nah, karena anak-anak Mbak Menya yang lain kan nggak ngeliat muka saya, yang penting adalah suara saya. Bisa GR saya nih, bercanda. Oke, akhir-akhir ini saya ingin bercerita tentang mbaknya yang dituduh mencuri. Kenapa sih dituduh mencuri padahal tidak mencuri? Kenapa sih harus tanda tangan kalau memang tidak mencuri? Saya sendiri juga ngeluh Mbak. Intinya adalah saat kita dituduh dan tidak melakukan, nggak usah wedi. Karena nek kamu wedi, orang lain akan berpikir bahwa kamu memang benar-benar melakukan. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang dituduh mencuri, jangan pernah mengakuin kalau tidak. Diancam pun kalau tidak melakukan, nggak usah takut. Ingat, gak akan dibunuh Mbak selagi kamu tidak mencuri. Walaupun kamu mencuri, itu pun gak dibunuh Mbak. Jangan pernah mengakuin kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan. Dan jangan membiasakan majikan menekan kita. Pertama, kalau tidak mencuri, jangan mau menandatangani apapun. Walaupun kesalahan orang ngomong mau ditembak sekalipun. Jangan pernah mengakuinya. Yang nyata-nyata salah aja nggak ngaku, apalagi sampean yang nggak salah. Paham? Dan ini yang kasus yang kemarin. Saya ingin membahas kesehariannya kalau seseorang dituduh mencuri. Sebenarnya kadang-kadang saya ngelihat fenomena-fenomena ini, sebenarnya majikan itu tidak menuduh kalian mencuri. Tapi kalian yang mungkin sensitif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa curhatan yang mengatakan bahwa mosok beras aku nyolong beras, mosok endok tak colong, mosok kerupuk nggak ada kerupuk ya, sorry mosok mie tak colong, mosok tisu tak colong. Sebenarnya saya pribadi sempat berbicara dengan beberapa majikan, saya sempat menanyakan sama mereka, dan mereka bilang sebenarnya mereka bukan menuduh kalian mencuri, tapi mereka bilang pemakaian long file. Apa ya dalam bahasa Indonesia? Makanya kebanyakan gitu loh. Nggak ukuran, nggak hemat, ya tidak hemat gitu loh, terbuang sia-sia. Jadi majikan merasa, karena saya sempat bilang, masa saya sih menuduh mencuri kaos kaki? Kan nggak juga, dia bilang seperti itu. Masa sih aku nuduh dia nyuri beras? Kan nggak juga. Sebentar. Soalnya pembantumu telepon aku ngomongnya kayak gitu. Yuni, pembantumu itu terlalu sensitif. Oh ya, kamu otomatis saya kan harus mendengar dua belah pihak ya. Jadi saat saya menanyakan sama majikan bilang, bukannya menuduh dia mencuri, tapi menanyakan. Sajane iki majikan iki cuma takok Mbak. Cuman sampean nih kegeeren. Sekarang gini loh Mbak, di rumah cuman ada kamu sama nenek. Terus neneknya nanyain, berasnya sudah habis ya? Wah cepet ya dia maam. Kalau hati kita tenang, hati kita nyantai, oh ya beli lagi loh. Lesek houto ga. Kamu makannya kebanyakan. Oh ya bobo osek houto ga. Sebenarnya kalau dijawab dengan nyantai mungkin gak ada masalah. Tapi saat celetuk, boboe ngomong, wah, hou fai wo, yung saya, sik saya. Kamu itu sensitif Mbak. Kamu langsung, haya, om mau tahu kan mah. Jadi kalian jawabnya menantang balik. Sebenarnya wajar Mbak, jangan kan kalian gini, saya sama suami saya waktu itu kita beli apa ya, beli tisu kayaknya. Beli tisu itu 2 roll. Nah aku ngomong sama dia yang ngomong atau saya yang ngomong ya? Oh dia yang ngomong ya. Loh sebentar lagi kita keluar beli tisu. Nah aku pasti jawab, kemfai ya, ayo hufai ya, yung saya. Jadi sebenarnya itu percakapan yang biasa saja Mbak.
menjadi luar biasa saat penerimaan kita tidak bagus, saat respon kita tidak bagus. Jadi kalau suami istri menanyakan mungkin tidak sensitif ya. Kalau Cece sama majikan mungkin jadinya sensitif. Kenapa? Angel ngomongin Mbak, soalnya masalah perasaan itu ya apa ya? Angel. Kalau sudah sensitif ya sensitif. Cuman aku berpikir bahwa kalau kamu bekerja di Hong Kong, kamu sensitif, ya remuk artinya awake dhewe ku remuk. Soalnya kenapa? Nek ndak remuk ya apa? Soalnya main perasaan. Sementara di Facebook aja yang ditanyakan bukan perasaanmu, tapi pikiranmu, apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang kamu rasakan. Jadi begitu juga dengan majikan. Saat mereka bilang, barangnya cepet entek, oh haya dada yong saya lah. Kayak dikasih uang gitu. Yong saya, haya yong saya. Sama Mbak, saya juga sama Mbak Susi. Mbak Susi ya, udah habis belum uangnya? Tapi aku belum pernah ngomong, kemfai kayak. Itu saya pribadi belum pernah ya bisa tanyakan sama Mbak Susi langsung ya. Jadi, karena saya tahu, belanja mahal. Mbak Susi udah ngirit-ngirit, aku masih nanya, otomatis kan sakit hati. Kayak kemarin, Mbak Susi uangnya masih ada nggak uang belanjanya? Ada Bu, cuman receh. Ya cuman receh. Dan saya percaya Mbak Susi nggak mungkin dong. Masa nyuri cuman 20, 10 uang belanja, bener nggak? Jadi saya berpikiran positif. Saya ngajak Cecenya berpikiran positif, biar majikan punya pikiran positif juga di kita. Kalau kita terlalu sensitif, emosi kita juga dikit-dikit emosi Mbak. Jaga neneknya ngomong apa, teriak gitu, kita udah sakit hati. Dan kemarin ada yang nanyain saya, Cece apa sih artinya soju? Sebenarnya soju itu nama panggilan cute ya. Jadi kalian terlalu sensitif. Iya, artinya adalah bodoh. Tapi bukan bodoh yang goblok gitu Mbak. Soju itu kayak buat anak kecil, kebanyakan itu suami istri atau sama anaknya sendiri dipanggil soju. Jadi kalau kalian soju dan dipanggil bobomu, soju, bukannya bodoh ya, sebenarnya bukan pengertiannya bodoh, itu panggilan cute gitu loh. Menurut pendapat saya adalah panggilan cute, karena semua saya panggilan anak saya soju, sokwa. Jadi nggak ada masalah dengan soju sama sokwa. Tapi kalau kalian merasa dipermalukan, dianggap bodoh ya, saya nggak bisa ngomong ya. Sekali lagi, kalau kita bermain perasaan, ya jadinya kita berantakan. Tapi kalau kita mainnya pikiran, kita berpikir positif, ya sudahlah. Mau dipanggil apa aja, yang kemarin Mbak Lili aja dipanggil Kungyan, hei Kungyan, hele Kungyan. Itu dia nyantai aja, yang penting long service keluar, bener nggak? Nama panggilan memang tidak penting, tapi kadang-kadang memang ada rasa sakit hatinya. Dan buat mbak-mbaknya, ingat, jangan terlalu sensitif dengan apapun. Selagi kita masih butuh pekerjaan ya, selagi kita masih butuh uang. Tapi kalau kita udah nggak butuh, namanya orang nggak butuh. Sekali lagi, kalau nggak butuh ya terserah apapun yang kamu bisa lakukan. Itu aja dari saya cuma pengen bilang jangan terlalu sensitif hidup di negeri orang. Karena saya dan Anda adalah perantauan. Kita tetap punya tujuan pengen pulang Indonesia. Dan buat mbak-mbaknya yang hubungan dengan keluarganya kurang baik, sebaiknya dibangun lebih baik lagi. Karena bagaimanapun keluarga adalah segalanya. Sekali lagi, kita kesini cari uang dan kita akan pulang. Walaupun saya punya keluarga kecil di sini, saya masih sejujur-jujurnya pingin bilang saya pingin pulang Indonesia. Tapi saya tidak tahu apakah suami saya, anak saya mau saya bawa pulang ke Indonesia, itu tergantung nanti. Jadi saya dan Anda adalah sama, kita pejuang keluarga. Walaupun keluarga saya tidak pernah meminta uang sama saya, kadang-kadang saya ngirimin itu, ibu saya senang. Jadi saya sangat bangga karena ibu saya tidak pernah merepotkan saya. Karena ayah saya sudah pergi, jadi semuanya baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja. Dan saya ingin mengucapkan pada keluarga saya, terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan doa restu pada saya. Tanpa kalian, siapalah saya hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.